Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gufran, PPG UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor peserta 317190005242 sedang melaksanakan uji kerja di SD Kartika 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pak Irfan akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Dari yang pertama, Ica, hadir nggak? Atan, hadir nggak? Sabrina, Abi, hadir nggak? Ya. Jadi masuk semua hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ya kalian masuk semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, ya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Coba anak-anak kita berdiri dulu. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Buat ya penyemangat kamu nanti belajar selama ke depan. Ya, coba ya SBQ-nya tepuk semangat. Sebelum masuk pelajaran selanjutnya, ya minggu lalu kita sudah belajar tentang ya gimana caranya kita berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, jadi berbakti kepada orang tua dan guru ya harus kita laksanakan, ya, harus kita jalankan. Nah, itu pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang aku bangga mampu berpuasa. Ya, aku bangga mampu berpuasa. Nah, jadi untuk materi ya kali ini hari ini ya kita ya aku bangga mampu puasa. Ada yang tahu nggak apa itu puasa? Iya, tuh. Jadi ya puasa itu menahan diri dari ya yang membatalkan puasa. Ya seperti makan dan minum ya. Bagus untuk makan dong, ada tangan. Ya, nah, pada kesempatan kali ini ya Pak Irfan akan membahas tentang puasa. Ya, sebelum kita mulai ya materi pembahasan tentang puasa, ya ada yang pertama tujuan pembelajarannya dulu. Apa yang harus kita capai? Ya, yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan rukun puasa
dengan baik dan benar. Nah, nanti kalian yang akan mengetahui pengertian puasa gimana dan rukunnya. Nah, tujuan yang kedua, mampu menyebutkan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, mampu menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang keempat, mampu menyebutkan hal-hal yang dimaksudkan ketika berpuasa. Nah, yang kelima, mampu menerapkan sikap disiplin dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu menjalankan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, itu ya tujuan pembelajaran tentang puasa itu. Nah, untuk pembahasan yang pertama ya tentang pengertian puasa. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari ya hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan di siang hari, minum di siang hari. Nah, mulai dari kapan? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu ya. Jadi kalian harus paham tuh pengertian puasa. Ya, apa itu tadi pengertian puasa? Puasa adalah tindakan menahan diri dari makan, minum, dan Ya, itu ya. Lanjut. Yang kedua. Nah, yang kedua syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama beragama Islam. Jadi ketika ya manusia ingin berpuasa, dia harus beragama Islam dulu. Berarti harus syahadat dulu. Dia beragama Islam. Nah, baru dia boleh melaksanakan puasa, syarat wajibnya. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Ya, dia udah dewasa. Balik. Ya, kalau anak-anak boleh puasa. Ya, itu. Yang ketiga, berakal sehat. Tuh. Ya, kalau orang punya akal sehat, ya, kalau orang sudah balik, lagi dia wajib puasa. Kalau orang gila gimana, Pak? Nah, orang gila itu tidak diwajibkan puasa karena gila. Nah, yang keempat, mampu melaksanakan puasa, dia mampu. Ya, orangnya sehat. Ya, nah, mampu. Kalau orang sakit, nah itu namanya uzur, boleh diganti. Yang kelima, mukim. Apa itu mukim? Orang yang bertempat tinggal di suatu daerah itu, jangan kemana-mana. Ya, nggak dalam perjalanan jauh. Nah, itu namanya mukim. Nah, dari syarat wajib puasa ini ada 5 tuh. Ya, itu. Rukun puasa. Nah, ini. Nah, kalau ini rukun puasa tidak dilaksanakan, maka puasanya itu tidak mendapatkan pahala. Yang pertama, niat. Nah, niatnya dilakukan setiap malam. Nah, kalau niat puasa wajib boleh dilaksanakan ketika kalian setelah selesai sholat tarawih. Jadi puasa Ramadan di kalian. Nah, boleh niatnya setelah sholat tarawih. Nah, sampai kalian makan sahur sebelum azan subuh. Nah, yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, kita harus menahan diri itu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kita harus menahan diri yang membatalkan puasa. Apa itu, Pak? Nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa itu hanya 2. Ya, yang pertama niat, ya, ketika malam Ramadan sampai kalian makan sahur waktu subuh. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, itu rukunnya. Selanjutnya, nah, tadi ada syarat wajib, ini syarat sah puasa. Nah, syarat sahnya orang berpuasa yang pertama Islam. Nah, yang pertama Islam. Nah, kalau orang non-Islam yang mau puasa itu tadi harus dia masuk Islam dulu. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah mengerti. Mumayyiz, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau anak kecil kan umur 1 tahun 2 tahun dia nggak tahu apa dicolokkan bahaya apa enggak. Nah, itu
Nah kalau dia udah mulai sudah mampu membedakan mana yang baik dan yang benar, nah itu syaratnya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah untuk ini bagi perempuan. Kalau orang haid itu nggak boleh melaksanakan puasa. Nah sebab karena ada darah kotor dia. Nah diganti ketika dia sudah bersih di bulan yang lain. Dan nifas bagi orang nifas apa? Orang yang melahirkan. Itu. Yang keempat, pada waktu yang dibolehkan puasa. Nah, ada waktu-waktu yang tidak boleh puasa. Nah, kalau ini pada waktu yang diperbolehkan puasa. Syarat sahnya orang berpuasa. Tuh, ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid bagi perempuan, dan yang keempat pada waktu yang diperbolehkan puasa. Tuh. Nah, lanjut. Nah ini tadi ya, niat rukun puasa itu ada niat yang kedua menahan diri dari membatalkan puasa. Nah apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Nah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dia ngumpet-ngumpet, makannya di kamar mandi ngumpet, minumnya di kamar mandi ngumpet. Nah itu dengan sengaja Pak. Kalau kita nyicipin makanan ke sengaja misalnya baru dikit, nah kita langsung buru-buru kita lepehin. Kalau belum masuk ke tenggorokan, itu nggak batas. Nah yang kedua, memasukkan benda apa saja melalui lubang telinga, hidung dan mulut. Nah ini bagi orang berpuasa harus berhati-hati. Kalau kita memasukkan apa ke mulut, nah itu bisa membatalkan puasa. Atau nggak ke hidung, ya sampai hidungnya keluar mimisan. Nah itu hati-hati. Nah yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya dimasukin apaan, ngumpet segala macam biar muntah. Nah itu bisa membatalkan puasa. Ya terus yang keempat, gila. Ini lagi puasa, ya siang hari tiba-tiba gila. Nah batal puasanya. Ya itu. Yang kelima, nah ini khusus perempuan, haid dan nifas. Tiba-tiba kalian lagi puasa, kalian ya jam 5 sore perempuan tiba-tiba keluar darah haid. Nah, di situ kalian nggak boleh lanjut puasa, langsung membatalkan puasanya. Makanya kalau perempuan itu lagi ya hendak puasa tiba-tiba di siang hari batal itu karena ada haid. Nah, yang terakhir, melakukan ya ini khusus yang sudah menikah. Ya, orang tua kalian pada siang hari. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada 6 tuh. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan benda apa saja melalui lubang. Nah, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, gila. Yang kelima, haid dan nifas. Yang terakhir, melakukan sejak pada siang hari, khusus bagi yang dewasa orang tua. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, tadi ada rukun, syarat wajib, syarat sah yang membatalkan, dan selanjutnya sunnah puasa. Nah, sunnah-sunnah ya ketika kalian laksanakan puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Nah, jadi kita buka kalau kita masih kuat, kita nggak lapar, kita bukanya antar-antaran aja. Nah itu malah makruh. Nah kalau kalian segera ketika azan langsung membatalkan, nah itu namanya mendapatkan sunnah puasa. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya itu di akhir waktu. Ya, misalnya azan setengah 5, ya jam 4 kita baru makan sahur. Nah itu dapat sunnah sahur. Enggak makannya jam 12 malam atau setengah malam. Yang ketiga, menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Nah kayak ghibah, tuh, ya ngomongin orang. Nah itu nggak boleh. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Nah yang keempat, mengerjakan sholat tarawih. Nah itu ya sholat yang hanya ya ada ya di bulan Ramadan itu sholat sunat tarawih, makanya jangan ditinggalkan sholat tarawih kan. Nah jadi sholat tarawih hanya ada pada ketika malam Ramadan. Terus setelah Ramadan udah berakhir, udah nggak ada sholat tarawih, makanya sholat tarawih. Yang kelima, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa. Ya, kalian harus memperbanyak membaca Al-Quran, minimal sehari 1 juz minimal. Ya itu. Ya. Terus
Yang terakhir memperbanyak sedekah. Nah, amal. Nah, biasanya kalau setiap bulan Ramadan ya setiap hari itu ya dikelilingin amal walaupun 1.000 2.000 ya selama Ramadan. Itu ya sudah puasa itu banyak. Nah, salah satu itu yang 6 ini menyegerakan berbuka, mengakhiri makan sahur, menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, mengerjakan sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran dan doa, dan yang terakhir memperbanyak sedekah. Tuh, sunnah. Nah itu. Nah selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan waktu puasa. Ada waktu-waktu yang dilakukan ya puasa. Yang pertama mengakhirkan waktu berbuka. Tuh, makruh tuh dia. Kalau tadi menyegerakan itu sunnahnya kita dapat. Kalau kita antara misalnya buka jam 6 ya sore, kita tar aja jam 7 mau sholat tarawih, itu malah makruh. Akhirnya mau berbuka. Nah yang kedua berbekam ya darahnya diambil lagi puasa, itu makruh. Berbekam itu ya darahnya diambil. Yang ketiga bersiwak atau gosok gigi. Nah kalau kita mau gosok gigi sebelum waktu ya waktu sahur habis, misalnya jam 4 habis makan sahur sebelum subuh kita berburu sikat gigi. Nah kalau kita siang-siang jam 12 siang kita sikat gigi bersiwak, itu jatuhnya makruh. Nah itu. Yang keempat merasakan makanan dengan lidah. Tuh, misalnya kita nyobain makanan nih, itu makruh. Ya langsung diburu-buru, dilepeh, dibuang. Itu ya itu hal-hal yang dilakukan waktu puasa. Dan nah yang terakhir ini hikmahnya. Hikmah kita melaksanakan puasa. Yang pertama menggembleng jasmani dan rohani. Jadi jasmani dan rohani kita gembleng. Ya. Jadi yang ada di dalam tubuh kita dengan puasa kita tahu di mana rasanya kita menahan rasa lapar. Orang yang di luar sana banyak yang nggak makan, kita merasakan. Itu rasanya kita nggak makan sehari di mana. Itu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Nah yang kedua mengatasi mengendalikan hawa nafsu. Yang dulunya suka marah-marah, nah ketika berpuasa dia harus nahan amarahnya. Yang dulunya ngomongin orang mulu, ya, nah ketika dia berpuasa dia tahan, ya, enggak ngomongin orang mulu. Yang ketiga mengandung ajaran disiplin, ya. Jadi disiplin waktu. Jadi ketika kalian makan sahur, pas waktu azan subuh berhenti, nah itu, ya, nggak boleh lebih dari itu, ya, bisa kita batal puasanya. Nah itu. Terus berbuka juga tepat waktu, ketika bunyi azan maghrib buru-buru segerakan berbuka. Yang keempat melatih menguasai diri sendiri agar sabar, rajin dan jujur. Nah jadi melatih diri kita ini agar sabar dalam ya hal-hal yang kita kalau diejek sama orang sabar, ya di kata-katain orang sabar. Nah rajin dan jujur. Nah ini jujur ini penting. Ya itu. Yang kelima mempertebal rasa tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukan. Nah jadi rasa tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukan itu kita punya tanggung jawab. Puasa walaupun orang tua nggak ngeliat, ya teman nggak ngeliat, tiba-tiba kalian pura-pura puasa, tapi kalian minum di belakang kamar mandi ada yang lihat, tapi Allah itu melihat. Nah itu. Yang keenam dapat menumbuhkan semangat bersyukur atas nikmat Allah. Ketika kita berbuka pakai air es teh manis sudah ada, alhamdulillah. Ya jadi bersyukur kita tambah. Ya kita dari menahan lapar dari pagi sampai maghrib, ketika kita berbuka rasa syukur itu bertambah. Nah yang terakhir menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirannya menjadi orang yang bertakwa. Nah itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah terakhir itu kata takwa. Wahai orang-orang yang beriman. Nah itu panggilan buat orang-orang yang beriman puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu ya bertakwa itu akhirannya. Hikmah dari itu ya itu.
Jadi yang pertama mengumpulkan jasmani dan rohani kita. Ya, yang kedua meneladani, yang melatih mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga mengandung ajaran disiplin. Keempat melatih menguasai diri sendiri agar sabar, rajin dan jujur. Yang kelima mempertebal rasa tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukan. Keenam dapat menumbuhkan semangat bersyukur atas nikmat Allah, dan yang terakhir menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya itu. Nah, ini hikmah yang terakhir. Nah, sebelum ditutup ada ya tugas refleksi. Ya, kalian kerjakan berkelompok, kalian diskusikan ya jawabannya, dan kalian presentasikan satu-satu. Ya, kalian diskusikan ya itu. Kita diskusikan ya.
dari kelompok 1. Nah, coba dibacakan hasil diskusinya. Ayo baca kelompok 1. Ya, puasa ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan rukun Islam yang ketiga dan ada yang bilang rukun Islam yang keempat. Ya itu. Nah, coba kelompok 2. Ya, 3. Ya, jadi nah yang nomor 2-nya coba. Baca keras. Mandiri dari haus dan lapar. Ya, tuh. Coba kelompok 3. Kelompok 3. Coba. Puasa termasuk Islam ketiga. Ya. Rukun Islam yang ketiga. Coba terakhir. Kelompok 4. Yang kedua, tuliskan arti puasa. Arti puasa menahan diri dari nafsu makan dan minum. Ya. Nah itu, ya. Jadi kalian sudah diskusi, sudah mengetahui hasil diskusinya. Nah, ya. Jadi sebelum ya Pak Irfan tutup, ya untuk materi selanjutnya, ya kalian akan belajar tentang sejarah. Nah, dari masa ya sejarah dari masa anak-anak Rasulullah sampai Rasulullah yang akan menjadi nabi dan rasul. Nah dari sini, nah Pak Irfan cukupkan. Nah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bareng ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.